saya Bella di Kampus Pitasari dengan rekan saya Anissa Fitra Madani. Kami dari kelompok 21 PAT 2024A FEB UNESA. Kalian tahu nggak sih ada berapa jenis sistem penyimpanan arsip? Jadi yang pertama ada sistem subjek, lalu yang kedua ada sistem wilayah, lalu ada sistem abjad, lalu sistem nomor, dan yang terakhir ada sistem kronologis. Nah, kami di sini akan menjelaskan salah satu dari sistem tersebut, yaitu sistem kronologis. Kalian tahu nggak sih apa saja yang dibutuhkan untuk mengarsip secara manual berdasarkan sistem kronologis? Jadi yang kita butuhkan pertama adalah perforator untuk melubangi kertas surat arsip tersebut. Kemudian ada juga mapsnai untuk meletakkan surat-surat tersebut. Kemudian ada sticky note. Kemudian juga ada buffalo atau kertas HVS. Ini bisa berwarna atau bisa juga putih sebagai pembatas antara surat satu dengan surat yang lain. Kemudian kita ada surat juga yang digunakan untuk mengarsipkan arsip kronologis. Jadi sebelum kita mengarsipkan sebuah surat, kita perlu membuat yaitu yang namanya daftar klasifikasi arsip. Nah, karena kita di sini akan menjelaskan sistem kronologis, maka klasifikasi yang digunakan yaitu ada pada tabel ini. Yang pertama ada subjek utama, lalu ada sub-subjek, lalu ada sub-sub-subjek, dan juga kode. Nah, apa sih itu subjek utama? Subjek utama ini yaitu tahun dari surat-surat yang akan kita arsipkan. Lalu untuk sub-subjeknya yaitu adalah bulan pada surat yang akan kita arsipkan. Begitu juga dengan sub-subjek yaitu adalah tanggal surat. Nah, perlu diketahui untuk mengurutkan klasifikasi arsip sistem kronologis, kita harus mengurutkan dari bulan atau tanggal yang terbaru. Jadi semisal kita punya subjek utama surat di tahun 2025, lalu kita mempunyai surat di 3 bulan yaitu Oktober, November, dan Desember. Jadi yang pertama kita tulis yaitu bulan Desember, lalu November dan Oktober. Nah, seperti itu. Lalu kita buat saja tanggalnya seperti tanggal 8, tanggal 7, dan tanggal 5 untuk di bulan Desember. Dan untuk bulan November ada tanggal 16 dan juga tanggal 16. Lalu untuk di bulan Oktober ada bulan 7 dan juga bulan 4. Nah, jadi untuk membacanya itu seperti ini. Karena di Desember ini adalah bulan yang paling terupdate, maka kita tulis di awal. Begitu juga dengan tanggal-tanggalnya. Lalu bagaimana untuk bulan dengan tanggal yang sama? Maka bisa kita buat kodenya seperti 16.1 dan 16.2. Untuk kode-kode dari sub-subjek yang lain yaitu sama. Jadi ini 8, 7, 5, ini juga 7, lalu 4. Seperti ini hasil dari daftar klasifikasi arsip sistem kronologis yang benar. Berikut adalah contoh dari sistem penyimpanan arsip berdasarkan sistem kronologis. Jadi pada halaman pertama ini adalah daftar klasifikasi arsipnya yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh rekan saya. Kemudian yang selanjutnya ada lembar sekat atau pembatas. Jadi di lembar sekat atau pembatas ini diberi sticky note yang berisi tentang subjek atau bulan. Kemudian ada surat yang sticky note-nya diberi tanggal atau kode surat. Yang selanjutnya ada sekat lagi atau pembatas karena ini bulannya sudah berbeda lagi sesuai yang dijelaskan juga sebelumnya subjek.
Kemudian ada surat ini karena dalam 1 bulan ada 2 surat dan tanggalnya sama, maka kita menggunakan kode dengan menambahkan titik 1, titik 2 atau seterusnya. Contohnya ini ada 14.1, kemudian karena ini tanggalnya sama, jadi ada 14.2.